Halo sahabat Ilyas Wan, selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyas Wan. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga meninggalkan komentar yang bijak agar autor semakin semangat dalam mengupload bab-bab baru. Kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku. Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 9, Paufkania. Jadi mas, aku harap kamu jangan pernah lagi meremehkan mama sama papa, sambungku dengan nafas memburu. Mas Noval terlihat sangat terkejut dengan semua perkataanku barusan. Matanya sampai membulat sempurna menatapku. Tetapi aku sangat puas sudah mengeluarkan unek-unek yang dari kemarin tertahan di dalam dada. Apa dia pikir seorang Kania akan takut kehilangan cinta? Tentu saja tidak. Aku masih muda. Aku masih juga cantik. Masa depanku tentunya akan sangat cerah jika bisa bebas dari keluarga toksik. Kania, sadar. Kamu ngomong kayak gini karena lagi emosi. Meminta cerai dari suami itu dosa, ucap Mas Noval yang membuatku tertawa miris. Bagaimana bisa dia masih mengingat dosa setelah apa yang sudah dilakukannya untuk keluargaku? Jangan ngomong dosa depan aku, mas. Karena kamu sendiri nggak ingat dosa. Balasku cepat sehingga membuat Mas Noval seakan kehilangan kata-kata. Kamu jangan keras kepala, Kania. Apa sih susahnya menuruti perintah suami? Kamu nggak mau masuk surga? Tanyanya dengan wajah serius. Aku hanya melongo mendengar pertanyaan Mas Noval barusan. Rasanya kepalaku hampir saja pecah pagi ini. Kulirik jam yang tertempel di dinding. Sudah menunjukkan pukul 7 pas. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Rasanya dadaku sangat sempit. Moodku benar-benar ambyar sekarang. Aku mau mas masuk surga. Tapi masuk surga itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya mungkin menyenangkan hati orang tua. Balasku kesal. Mas Noval bangkit dari duduknya kemudian berjalan ke arahku. Dia berusaha memegang kedua tanganku. Namun dengan cepat kembali aku tepis tangannya itu. Dia sepertinya frustasi dengan tindakanku kali ini. Terlihat dia mengusap wajah dengan tangannya. Sedangkan tangan satu lagi menopang pinggang. Dengarkannya. Ini hanya masalah sepele, tolong jangan dibesar-besarkan. Kita bisa lewati ini dengan mudah. Jika ucapan Mas Noval menggantung di udara, membuatku semakin penasaran apa yang akan diucapkannya. Jika apa? Tanyaku menatapnya tajam. Jika saja kamu mau kembali seperti Kania yang dulu, jawab Mas Noval lesu. Hah? Memangnya di mana letak perubahanku, Mas? Tanyaku sambil melipat tangan di depan dada. Kamu sadar nggak sih kalau kamu udah berubah? Biasanya kamu juga oke-oke aja kalau aku ngeluarin uang banyak untuk ibu dan Siska. Tapi kenapa sekarang kamu udah perhitungan gini? Kamu udah sering marah-marah. Kayak ada yang merubah kamu, tahu nggak? Jelas Mas Noval membalas tatapan mataku. Dia selalu membuat asumsi yang menyudutkan aku. Padahal jelas-jelas di sini dia yang perhitungan. Tapi kenapa tuduhan itu malah tertuju padaku? Aku jadi bertanya-tanya, apa semua laki-laki memang seperti ini? Tidak mau mengakui kesalahannya sendiri dan malah membuat istri yang harus minta maaf duluan. Kamu tahu nggak siapa yang buat aku berubah kayak gini? Tanyaku pada Mas Noval. Dia hanya menggeleng pelan menjawab pertanyaanku barusan. Kamu, Mas. Kamu yang udah buat aku berubah seperti ini. Terangku yang malah membuat Mas Noval tertawa. Bukannya sadar dan meminta maaf, dia malah tertawa mengejek saat aku mengatakan sumber masalah dari hidup kami. Dia benar-benar membuatku kesal setengah mati. Ingin rasanya aku lempar mukanya dengan asbak yang ada di atas meja. Untung saja aku segera sadar. Jika tidak, sudah bonyok itu muka menyebalkan. Kamu bilang karena kamu berubah gini? Nggak salah, tanya Mas Noval sambil tertawa mengejek.
Dia terus saja tertawa sampai memegang perut. Ada yang lucu, Mas? Tanyaku mengempalkan tangan erat. Emosiku terselut karena melihat dia seakan meremehkan aku. Iyalah lucu. Kamu itu berubah mungkin karena hasutan orang tua kamu, ya kan? Bisa saja kan mereka iri karena melihat aku yang berbakti pada ibu. Mereka punya anak tapi tidak bisa membuat mereka bahagia. Intinya nggak pernah ngasih duit, kekeh Mas Noval yang membuat amarahku benar-benar tersulut. Aku melihat ke arah meja makan. Jika aku melempar Mas Noval menggunakan asbak, dia bisa saja pingsan dan aku akan dipenjara. Tapi jika hanya didiamkan, lama-lama mulutnya menjadi lemas kayak lambe bebek. Kurai gelas yang berada di atas meja, masih terisi dengan air setengahnya. Dengan sekuat tenaga aku melempar gelas itu di lantai dan membuat Mas Noval terkejut. Prang, suara gelas yang jatuh berhamburan di lantai. Belingnya sampai berserakan kemana-mana. Puas rasanya sudah menunjukkan rasa marahku pada Mas Noval. Kan ya, apaan kamu, ha? Kamu udah gila, bentak Mas Noval memarahiku. Tidak aku hiraukan bentakan Mas Noval. Aku kembali meraih gelas satu lagi, kemudian melemparnya kembali ke atas lantai. Prang, kembali suara pecahan gelas kaca itu terdengar nyaring. Beling dari gelas itu berhamburan di atas lantai. Beberapa beling itu sampai tak terlihat karena transparan. Aku tersenyum sinis melihat Mas Noval sampai bercingkrak kaget. Cukup kan ya, cukup. Jangan gila kamu, teriak Mas Noval panik. Aku yang melihat itu kembali tersenyum. Mungkin aku tidak bisa melempar mulutnya itu dengan gelas, tapi setidaknya aku sudah puas saat melempar 2 gelas tadi ke lantai. Berani-beraninya dia memfitnah mama dan papa. Mana mungkin mereka iri pada Mas Noval yang selalu memanjakan ibunya sendiri. Memang kami tidak pernah memberikan uang pada mama dan papa. Itu karena mereka punya uang sendiri. Dan uangnya lebih banyak dariku. Yang ada malah mereka yang selalu memberikan hadiah untukku. Hanya saja akhir-akhir ini kesehatan papa jauh menurun. Makanya dia tidak lagi produktif untuk mencari uang. Apalagi sekarang biaya pengobatan papa yang tidak sedikit. Au, Mas Noval meringis kesakitan saat pecahan beling tadi tidak sengaja dia injak. Salah sendiri, siapa suruh tadi tidak memakai sandal rumah. Aku semakin melebarkan senyum saat melihat dia meringkuk kesakitan. Dia duduk di kursi dan berusaha melihat kakinya yang kini berdarah. Beberapa kali dia terlihat kesakitan saat berusaha mencabut beling itu dari telapak kakinya. Kalau sampai kakiku infeksi, awas kamu, geram Mas Noval sambil terus berusaha mencabut sisa beling di kaki. Gimana Mas rasanya? Sakit? Tanyaku sambil melipat tangan di depan dada. Aku melihatnya dengan senyum meremehkan. Jika dulunya akulah orang yang paling khawatir dengan keadaan Mas Noval, tapi sekarang malah sebaliknya. Aku senang melihat Mas Noval kesakitan seperti itu. Malah sakit yang dia rasakan sepertinya tidak sebanding dengan sakit hatiku. Berani sekali dia mengatakan jika mama menghasutku untuk membangkang pada suami. Kania, kamu memang udah gila sepertinya. Ini sakit banget. Kamu nggak lihat darah keluar dari kakiku? Tanya Mas Noval kesal. Dia mengeram kesakitan saat benda halus itu berhasil keluar dari kakinya. Sakit yang kamu rasakan itu belum seberapa dibandingkan sakit hatiku, Mas. Berani sekali kamu memfitnah mama yang menghasutku. Kamu bilang dia cemburu karena tidak pernah mendapatkan uang dari kamu. Hah, memalukan. Cercaku geram. Aku berjalan pelan ke arah Mas Noval. Memang begitu kenyataannya kan? Kamu itu berubah saat mama kamu minta uang. Setelah itu kamu langsung berubah menjadi lebih pelit dan perhitungan. Balas Mas Noval membalas ucapanku. Dengar ya Mas, selama kita menikah berapa kali pernah dia meminta pada kita? Jawab, berapa kali? Tidak ada kan? Hanya kemarin saja dia meminta uang pada kita, itu pun pinjam.
Dan kamu bilang kalau mamaku cemburu sama ibu kamu yang selalu minta uang dari kamu. Sadar Mas, mamaku itu tahu diri untuk tidak menjadi beban dalam keluarga kita. Bukan seperti ibu dan adik kamu yang sudah seperti benalu, hatiku kesal. Wajah Mas Noval memerah ketika aku mengatakan ibunya seperti benalu. Dia memukul meja dengan keras hingga menimbulkan bunyi kaca yang retak, karena meja makan kami memang terbuat dari kaca. Kamu bilang apa barusan? Ibuku benalu. Begitu, gertak Mas Noval bangkit dan berjalan ke arahku. Begitu kenyataannya bukan? Jangan bilang kalau kamu lupa dengan semua yang sudah kita kasih ke ibu kamu, sungutku lagi. Itu bukan urusan kamu. Yang aku berikan pada ibuku itu murni dari hasil kerja kerasku. Jadi kamu tidak harus mengatur beberapa porsi yang aku berikan pada ibu, hardik Mas Noval sambil menunjuk ke arahku. Itulah yang ingin aku bilang ke kamu, Mas. Yang aku berikan untuk mamaku kemarin itu murni uangku. Jadi jangan pernah sekalipun kamu ikut campur ataupun meminta uang itu kembali. Kamu sama sekali tidak berhak, jelasku lagi membalas tatapannya tajam. Jelas aku ikut campur, itu adalah uang modal kita, jawab Mas Noval tanpa rasa bersalah sedikit pun. Oh begitu? Iya, makanya segera telepon mama kamu, suruh secepatnya balikin uang itu. Aku paham sekarang Mas, uang itu adalah uangku, dan kamu pakai untuk modal usaha kita. Selama ini hasil dari usaha kita kamu belikan tanah, ya kan? Itu berarti aku nggak salah dong nulis namaku di sertifikat tanah? Karena itu kan modalnya dari uangku, sedangkan uang gaji kamu di kantor sudah habis untuk kebutuhan kita dan ibu. Jelasku yang membuat wajah Mas Noval memerah.